Di video ini, saya akan bahas 3 perubahan skema penilaian Tokopedia TikTok dari AHR, rating toko, dan AHT. Tonton video ini sampai habis, karena perubahan yang terakhir akan sangat berguna, khususnya kamu yang memiliki tingkat pengembalian barang tinggi di Tokopedia TikTok. Per tanggal 15 April 2026, Shop Tokopedia TikTok memberikan announcement efektif mulai bulan Mei, rating pusat pelanggaran akan berubah menjadi rating kinerja penjual atau AHR. Apa itu AHR? Bagaimana penilaian ini bekerja? Saatnya kita bahas. AHR adalah Account Health Rating. Kalau di Shopee punya kesehatan toko, di Shop Tokopedia TikTok menggunakan AHR. Sebelumnya, AHR Shop Tokopedia berupa poin pelanggaran dari skala 0 sampai 48. Sekarang berubah menjadi 0 sampai dengan 1000. Sebelum kita masuk ke detail skema pelanggaran AHR ini, berikut tutorial cara kamu akses poin AHR kamu. Pertama, buka dashboard seller Shop Tokopedia. Lalu, pilih tab kinerja akun, pusat pelanggaran. 3. Karena saat ini masih proses transisi, maka kamu perlu klik plat tinjau. Lalu, akan muncul parameter poin 0 sampai dengan 1000. Sekarang, kita bahas detail parameter poin tersebut. Poin 0 sampai dengan 1000 adalah rentang poin yang bisa diperoleh oleh toko. Poin 200 sampai dengan 1000, toko kamu dikategorikan sebagai baik. Poin 151 sampai dengan 109 artinya toko kamu perlu diperbaiki. Poin 1 sampai dengan 150, tokomu akan mendapatkan sanksi dan resiko dinonaktifkan oleh Shop Tokopedia TikTok. Poin 0, maka tokomu akan diblokir atau dinonaktifkan secara permanen. Setiap seller akan diberikan 200 starting point. Poin tersebut harus dijaga, bahkan ditingkatkan, dan poin tersebut akan di-reset setelah 90 hari. Ikut rincian aktivitas yang bisa mengurangi poin dan yang bisa menambah poin. Pertama, menyelesaikan 200 pesanan akan menambah 4 poin. Pesanan yang terlambat, pesanan yang diajukan pengembalian, pesanan yang dibatalkan, dan pesanan yang mendapatkan ulasan negatif tidak akan terhitung ke 200 pesanan tersebut. Kedua, poin bisa ditambahkan melalui permainan kuis. Setiap kuis yang dijawab dengan sempurna akan mendapat penambahan poin untuk menghapus poin pelanggaran yang telah didapatkan. Opsi kuis ini hanya bisa diakses melalui aplikasi Shop Tokopedia TikTok dan hanya muncul jika toko memiliki pelanggaran. Berikut cara akses kuis rating kinerja penjual. Pertama, buka aplikasi Shop Tokopedia TikTok, pilih menu pusat pelanggaran, kemudian akan muncul option kurangi poin pelanggaran. Klik dan selesaikan kuisnya dengan jawaban sempurna. Hal berikut adalah aktivitas yang dapat mengurangi poin. Yang pertama, chat masuk yang dibalas lebih dari atau sama dengan 12 jam. Ya, ini adalah aturan baru dari Shop Tokopedia TikTok. Jika kamu lambat membalas chat pembeli hingga 12 jam, berikut sanksi yang akan kamu dapatkan. 75% sampai dengan 85% chat masuk dibalas kurang dari atau sama dengan 12 jam, maka sanksi berupa peringatan. 51% sampai dengan 74% chat masuk dibalas kurang dari atau sama dengan 12 jam, maka sanksi berupa pengurangan 10 poin. Kurang dari atau sama dengan 50% chat masuk dibalas kurang dari atau sama dengan 12 jam, maka sanksi yang didapatkan pengurangan 20 poin. Semua chat dari pelanggan akan terhitung chat yang harus dibalas, meskipun chat berupa teks, stiker, emoji, foto, atau pengiriman invoice pembelian dan produk. Aturan ini dikecualikan untuk kondisi berikut. Chat yang masuk saat toko sedang mode libur, chat yang dimulai oleh seller melalui broadcast, chat yang telah dibalas oleh AI atau balasan otomatis FAQ, dan chat dari pelanggan yang diblokir oleh penjual. Kedua, mengarahkan transaksi di luar platform Shop Tokopedia TikTok, pengurangan poin 2 sampai dengan 20. Ketiga, pelanggaran produk palsu, pengurangan poin 2 sampai dengan 40 bobot poin. Dan pelanggaran lainnya seperti tabel berikut. Setelah mengetahui apa yang bisa mengurangi dan menambah poin AHR, saatnya kita bahas sanksi yang akan diberikan berdasarkan parameter poin toko. Jika poin berada di angka 150, kamu tidak akan mendapatkan subsidi gratis ongkir, lalu tidak bisa partisipasi dalam campaign, dan fitur affiliate dinonaktifkan. Sanksi ini akan berlaku selama 7 hari. Jika poin kamu berada di angka 100, kamu tidak akan mendapatkan subsidi gratis ongkir, akses campaign dan affiliate, tidak bisa menambahkan produk, dan akses live diblokir. Sanksi ini berlaku selama 14 hari. Jika poin berada di angka 50, toko dinonaktifkan atau diblokir sementara selama 28 hari. Dan kamu tidak bisa akses campaign dan gratis ongkir hingga 60 hari. Jika poin kamu berada di angka 0, maka toko kamu akan diblokir, permanen, atau dinonaktifkan. Serem juga ya, tapi
Kamu sebagai pengusaha harus memiliki mental yang kuat dan tangguh. Setiap kamu menghadapi situasi sulit, anggap ini sebagai seleksi alam. Dengan kebijakan baru ini, akan banyak seller yang gugur dan memilih mundur, dan inilah peluang kamu untuk bertahan di saat yang lain tereliminasi. Poin rating kinerja penjual ini hanya bisa diakses dan dilihat oleh penjual, dan setiap poin pelanggaran AHR yang lebih dari 90 hari akan di-reset dan pengurangan poin ini akan dihapuskan. Berikut beberapa indikator suatu toko dapat dikategorikan baik dalam lingkup customer service oleh platform Shop Tokopedia TikTok Shop. 80% dari 100% chat masuk dibalas kurang dari atau sama dengan 12 jam. Lebih dari 70% penilaian pembeli pada sesi chat memberikan bintang 4 sampai dengan bintang 5. Lalu, chat masuk dibalas kurang dari 60 menit. Kita udah selesai bahas perubahan skema poin rating kinerja penjual atau AHR. Sekarang, kita akan lanjut bahas rating toko yang ditampilkan ke pembeli. Rating toko juga mengalami perubahan persentase bobot penilaian. Kamu perlu tahu bahwa rating toko Shop Tokopedia TikTok ditentukan berdasarkan 3 indikator. Pertama, rating produk. Kedua, pemenuhan pesanan dan logistik atau pengiriman. Dan yang ketiga adalah layanan pembeli. Berikut perubahan rating toko Shop Tokopedia TikTok. Rating produk tetap memiliki bobot penilaian 60% dari keseluruhan rating toko. Pemenuhan pesanan dan logistik yang sebelumnya memiliki bobot nilai 20% menjadi 20%. Keterlambatan dan pembatalan sepihak dari penjual sekarang memiliki kontribusi lebih kecil terhadap penurunan rating toko. Layanan pelanggan yang sebelumnya 15% menjadi 20%. Jika pembeli memberikan emotikon tidak puas dan chat masuk yang dibalas lebih dari atau sama dengan 12 jam, akan berdampak pada 1/5 rating toko kamu. Rating toko ini akan diupdate performanya setiap hari, dan rating toko akan ditampilkan kepada calon pembeli di toko kamu. Kita sudah membahas perubahan poin AHR dan membahas perubahan skema rating toko. Sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu rating layanan purna jual atau AHT. Ini adalah metrik penilaian paling baru dari Tokopedia TikTok. Jika kamu seller yang memiliki jumlah pengembalian barang cukup tinggi, topik ini saya buat khusus untuk kamu. AHT adalah singkatan dari After Sales Handling Time. Singkatnya, AHT adalah skor penilaian yang didapatkan toko kamu berdasarkan performa toko kamu ketika memproses pengajuan pengembalian dari pembeli. Setiap pengajuan pengembalian pada toko kamu, platform akan menjalankan timer dan akan menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk kamu melakukan suatu aksi terhadap pengembalian tersebut hingga pengembalian tersebut selesai. Penilaian ini akan dihitung berdasarkan indikator. Pertama, berapa lama waktu yang diperlukan toko untuk memberikan tindakan setelah pembeli klik pengajuan pengembalian. Yang kedua, berapa lama waktu yang diperlukan toko untuk memberikan persetujuan atau banding setelah barang yang dikembalikan pembeli tiba di gudang penjual. Target yang ditentukan oleh platform Shop Tokopedia TikTok adalah setiap satu pengajuan pengembalian, waktu penanganannya tidak lebih dari 20 jam. Rumus yang digunakan platform Shop Tokopedia untuk menghitung ini adalah sebagai berikut. Total jam dibagi jumlah invoice pengembalian. Oke, mungkin masih ada yang belum paham di sini, maka saya akan lanjut buatkan contoh simulasi untuk kamu lebih paham skema ini. Toko Balai Apetit memiliki 10 pengajuan pengembalian dengan rincian waktu seperti berikut. Pengembalian A diajukan pembeli pukul 19.00. Dan komplain disetujui untuk pengembalian barang jam 20.00. Maka waktu penanganan pengajuan terhitung 1 jam. Kemudian, barang pengembalian tiba di gudang Balai Apetit pada hari berikutnya pukul 12.00. Namun, Toko Bali menyetujui pengembalian pukul 24.00. Maka waktu penanganan pengajuan terhitung 12 jam. Waktu penanganan pertama dan penanganan kedua akan diakumulasikan. Jadi, 1 jam plus 12 jam adalah 13 jam. Ini adalah waktu yang diperlukan Toko Balai Apetit untuk pengembalian A. Jika Toko Balai Apetit memiliki 9 pengembalian lain dengan durasi yang sama, maka total durasi menjadi 13 jam dikali 10 invoice sama dengan 130 jam. Maka, rating layanan purna jual atau AHR Toko Balai Apetit sebagai berikut. 130 jam dibagi 10 invoice pengembalian sama dengan 13 jam. Ini masih mencapai target yang ditetapkan Shop Tokopedia TikTok, yaitu kurang dari atau sama dengan 20 jam. Perlu diketahui, rating layanan purna jual atau AHT ini akan diupdate setiap hari berdasarkan data pengembalian 60 hari terakhir. Itu dia pembelajaran video kali ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan tampilkan satu quotes dari Arnold Bennett. Artinya, setiap perubahan, meskipun perubahan untuk yang lebih baik, akan selalu didampingi dengan kekurangan dan ketidaknyamanan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan see you!